Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sini kita akan menjelaskan final project kami. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya juga di sini. Mungkin perkenalan buat saya dulu di sini. Nama saya Lutfi Devra Pratama, NRP 135. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Ray. Saya Renaldi Derajat, NRP 0584 05 kali 0088. Selanjutnya mungkin Nita. Nama saya Zahra Konita. Nama saya Zahra Konita, NRP 144. Nah, oke. Langsung aja kita ke start skema ya. Di sini kelompok kami udah menggunakan start skema sebagai dasar untuk pembuatan data warehouse, yang dimana digunakan data Adventure World 2019. Pada start skema terdapat fact table dan dimensi table. Nah, kita langsung aja, saya nunjukin tabel faktanya. Di sini ada 3 fakta yang kita temukan. Yang pertama ada fakta sales kota, yang berisi di dalamnya ada salesperson dan dead key. Yang kedua ada fakta online sales, terdapat produk key, ada sales territory key, customer key, dead key, special offer key, sama sales destination key. Yang terakhir ada facts online sales. Yang pertama ada customer key, ada produk key, ada sales territory juga, ada dead key, ada special offer key, sama yang terakhir ada sales destination key. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, ya langsung saja untuk selanjutnya tentang temuan yang pertama kami. Nah, di sini kami mengajukan analisa terkait dengan penjualan di beberapa country names. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat 4 country dan bisa dilihat di bawahnya itu ada pertumbuhan penjualannya. Nah, dari tahun 2011 ke 2012 tidak terlalu signifikan, dan lalu ke 2013 sangat signifikan penaikannya, dan kemudian ke 2014 menurun. Nah, di sini kami melihat bahwa terdapat beberapa perbedaan promosi atau strategi marketing pada setiap tahunnya. Dari tahun 2011, 2012 hingga ke tahun 2014. Bisa kita lihat terjadi peningkatan di tahun 2013 karena ada beberapa faktor, yakni faktor promosi, lalu faktor review yang lebih banyak daripada tahun 2012. Bisa diskor dari 2012. Nah, bisa dilihat dan juga reviewnya lebih banyak pada 2013. Nah, ini adalah teman pertama kami. Adapun solusi yang ingin kami sampaikan, nah, untuk menanggapi dari permasalahan yang pertama, yakni kenapa kok 2012 itu ke 2013 naik, sedangkan pada 2013 ke 2014 turun, kami beranggapan bahwa masalah itu adalah karena adanya perbedaan promosi, yang mana 2013 itu promosinya lebih gencar. Di sini kami membuat solusi bahwa untuk memberikan promosi, yakni warehouse sales up to 20% all year long. Selain itu, kami juga menawarkan sebuah solusi, yakni untuk memulai membuat suatu promosi di sosial media, karena seperti yang pada grafik sebelumnya, Adventure Walk masih belum menggunakan sosial media sebagai lahan promosi. Selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pada tipe penjualan online dan produk online. Di sini kami menganalisis person type online. Terdapat tipe penjualan, yaitu di sini ada in, yaitu individual, dan juga di sini ada SC, yaitu store contact. Di sini dapat dilihat bahwa individual di sini lebih banyak menjual daripada store contact. Selanjutnya di sini terdapat masing-masing person type, yaitu individual dan store contact di masing-masing negara dengan penjualannya seperti berikut. Dapat dilihat bahwa penjualan pada store contact di sini rata-rata masih jauh di bawah penjualan pada individual atau reseller. Selanjutnya kami
menganalisis 10 produk online yang terjual tertinggi. Di sini yang paling tinggi diraih oleh AWC Logo Cap, dan yang kedua yaitu Sport 100 Helmet Black, dan diikuti oleh di sini long sleeve logo jersey. Selanjutnya, kami menganalisis produk online terendah. Kami mengambil 5 produk online terendah, yaitu di sini paling banyak yaitu Mountain 300 Black, ukuran 40, Road 450 Red, ukuran 48, selanjutnya diikuti oleh Mountain 500 Black, ukuran 40. Di sini kami menganalisis pada person type store contact atau SC. Selanjutnya, solusi yang bisa kami berikan, permasalahannya adalah penjualan pada tipe penjualan online store contact atau SC di seluruh negara. Di sini, di seluruh negara, termasuk ke dalam kategori dengan jumlah penjualan terendah. Hal tersebut didukung karena alasan produk-produk yang dijual oleh tipe penjual store contact atau SC hanya menjual tipe dengan produk tanpa promosi di sini. Selanjutnya, solusinya adalah berdasarkan permasalahan ini kami dapat menyarankan pada tipe penjual store contact atau SC di seluruh negara untuk mengubah strategi marketingnya dengan mengadakan promosi pembelian melewati website seperti memberikan promosi bundling seperti ini. Misalnya membeli Mountain 500 Black akan mendapatkan sport helmet 100 red dan water bottle 30. Nah, di situ agar nantinya dengan adanya promosi bundling produk itu di penjual store contact, nantinya penjualan di seluruh negara dapat meningkat. Oke, selanjutnya di sini ada analisis penjualan salesperson di tahun 2011 sama 2014. Pertama, di sini kita melakukan analisis pada sales quota dulu masing-masing salesperson ID pada tahun 2011 dan 2014. Dimulai dari kuartal pertama sampai kuartal keempat. Nah, di sini itu ternyata terdapat salesperson yang memiliki jam terbang lebih sedikit dan hanya dapat menjual produk yang sedikit pula. Nah, di sini tuh juga kita menganalisis penjualan online pada 2011 sampai 2014, mulai dari kuartal pertama sampai dengan kuartal 2011-2012. Nah, di sini selanjutnya kita menganalisis penjualan masing-masing salesperson pada setiap tahunnya. Terdapat 17 salesperson di mana 10 salesperson mulai bekerja sejak tahun 2011, 4 salesperson mulai bekerja sejak tahun 2012, dan 3 salesperson mulai bekerja sejak tahun 2013. Nah, itu datanya. Nah, masing-masing salesperson setiap tahunnya berhasil menjual produk dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang berhasil menjual 4 barang, 3 barang, 2 barang, dan ada juga yang 1 barang. Nah, berdasarkan dashboard yang di samping saya ini, kita menemukan masalahnya. Permasalahannya itu penjualan online pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan, tapi tidak signifikan. Pada tahun 2013 penjualan sangat sekali signifikan meningkat. Nah, itu kan. Peningkatan lalu ditambah lagi peningkatan di kuartal 2014. Penjualan mengalami penurunan juga di antara kuartal pertama sampai kuartal kedua. Setelah dianalisis lebih dalam, ternyata total 17 salesperson pada tahun 2014 dengan rincian 10 orang sales person mulai bekerja pada tahun 2011. 4 salesperson mulai bekerja sejak tahun 2012, 3 salesperson mulai bekerja pada tahun 2013, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mendapatkan solusi sebagai berikut. Nah, kita di sini membuat solusinya tuh membuat branding training marketing skill gitu. Nah, di sini tuh agar menyarankan kepada perusahaan memberikan training pada seluruh salesperson untuk meningkatkan skill-skill yang dimiliki. Jadi
ada brainstorming lah buat digital marketing, buat menaikkan penjualan dan skill-skill pada salesperson di Adventure World tersebut. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutin. Maaf, Ray, belum di-unmute. Ya, mohon maaf. Jadi selanjutnya untuk yang keempat, di sini kami menemukan suatu temuan terkait dengan penjualan store. Nah, di sini bisa terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara beberapa toko dan juga toko-toko yang lain. Seperti yang contohnya di Eropa dan juga Amerika Utara, terdapat beberapa toko yang mempunyai penjualan di atas, hampir di atas, kurang lebih di atas 10, dan bahkan ada yang menyentuh lebih dari angka 20. Sedangkan pada beberapa toko yang sama daerahnya seperti North Amerika dan juga berbeda daerah seperti di Pasifik, Australia, hanya mampu menjual satu barang. Itu pun di kuarter-kuarter tertentu. Nah, di sini kami menemukan sebuah masalah bahwa kenapa ada kesenjangan seperti ini. Kenapa pada sebuah toko mempunyai tingkat penjualan yang lebih tinggi daripada tingkat penjualan di toko-toko yang lain. Adapun untuk solusinya bisa dijelaskan teman saya. Ya, selanjutnya berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan oleh teman saya, kami menyarankan pada seluruh store untuk menerapkan diskon pada beberapa produk pada kuarter kedua, di mana kuarter kedua itu pada bulan April, Mei, Juni. Jadi dengan adanya diskon summer sale ini akan meningkatkan penjualan pada store-store dengan jumlah penjualan terendah maupun membuat pembeli menjadi tertarik untuk membeli produk yang dijual pada store dengan jumlah penjualan yang tertinggi. Di sini akan dapat diskon 30% pada summer sale. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.